Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Alina, di sini saya Septian Fadilah, NIM 221031225 dari Teknik Industri kelas A, akan mempresentasikan tugas metodologi penelitian saya, yaitu pengaruh green marketing dan sustainability awareness terhadap keputusan pembelian konsumen untuk progres bab 1 sampai 3. Lanjut, di latar belakangnya, seiring dengan perkembangan industrialisasi, keberlanjutan menjadi isu utama dalam pasar global. Dan kemajuan ini juga membawa dampak signifikan terhadap berbagai aspek perusahaan, termasuk lingkungan. Jadi, di perkembangan industrialisasi sendiri itu tidak hanya membawa dampak buruk, tetapi membawa dampak baik juga terhadap lingkungan dan perusahaan. Dari data box itu menyebutkan bahwa 60,5% respon Indonesia itu memilih untuk membeli produk berkelanjutan. Alasannya yaitu untuk berkontribusi dalam kelestarian lingkungan. Artinya, terjadi pergeseran preferensi pasar yang menunjukkan bahwa produk yang lebih ramah lingkungan itu lebih diminati oleh pasar saat ini, terutama dari konsumen dari generasi Z atau Gen Z yang mulai sadar akan keberlanjutan karena banyaknya maraknya kampanye di media sosial. Dan sebagai respon terhadap situasi tersebut, banyak perusahaan mulai menerapkan konsep green marketing. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah green marketing dan kesadaran keberlanjutan atau sustainability awareness itu benar-benar mempengaruhi keputusan pembelian suatu produk? Di dalam penelitian ini, saya memfokuskan rumusan masalah terhadap 3 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pengaruh green marketing terhadap keputusan pembelian konsumen? Bagaimana pengaruh sustainability awareness terhadap keputusan pembelian konsumen, dan sejauh mana green marketing dan sustainability awareness secara bersama-sama atau simultan itu mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Dari manfaatnya sendiri, saya membagi 3 manfaat dari penelitian saya, yaitu yang pertama, penambahan wawasan kepada perusahaan. Jadi dengan dilaksanakan penelitian dan mendapatkan hasil dari penelitian saya, perusahaan yang membacanya bisa mendapatkan gambaran mengenai bagaimana strategi green marketing dan sustainability awareness itu bisa mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Dan selanjutnya, lanjut ke manfaat kedua, perusahaan juga bisa merancang strategi pemasaran lebih baik. Jadi hasil dari penelitian saya itu juga bisa menjadi masukan bagi perusahaan dalam dalam merancang strategi pemasaran yang ramah lingkungan untuk meningkatkan minat beli konsumen. Karena sudah tahu bagaimana hasil dari penelitian yang saya lakukan, perusahaan juga bisa merancang kira-kira apa strategi yang cocok, seperti elemennya, seperti cara-cara untuk memasarkan strategi lingkungannya itu bagaimana. Lalu yang terakhir juga menganalisis peran kesadaran keberlanjutan dalam preferensi merek. Jadi penelitian saya juga bermanfaat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mendukung produk dan perusahaan yang menerapkan prinsip keberlanjutan demi kelestarian lingkungan. Lalu pengumpulan datanya melalui studi literatur dan yang didapatkan dari artikel, buku, publikasi jurnal, dan studi lapangan, yaitu penyebaran kuesioner yang nanti akan kita bahas isinya apa aja sebagai data primer. Lalu di tahap pengolahan data, ya sudah pasti yang pertama ada uji validitas dan reliabilitas, yang kedua ada uji asumsi klasik, uji normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas, dan yang terakhir regresi linear, yaitu uji T, uji F, dan koefisien determinasi atau R kuadrat. Hipotesis sendiri sama seperti hipotesis pada umumnya, yaitu H0, bahwa green marketing dan sustainability awareness itu tidak berpengaruh, sedangkan H1, green marketing dan sustainability awareness itu berpengaruh signifikan terhadap consumer purchasing decision. Dan hubungan secara parsial, secara simultannya sudah saya visualisasikan seperti yang bisa dilihat pada layar saya. Untuk alur penelitian sendiri itu dimulai dari membaca dan mencari studi pustakanya dan membuat latar belakang berdasarkan studi pustaka yang sudah ada dan mengutip-ngutipnya. Lalu ada perumusan masalah juga untuk merumuskan kira-kira apa yang menjadi masalah dalam penelitian ini, merumuskan penjujuan penelitian juga, lalu mengumpulkan data. Data ya terdapat dua, yaitu data primer dari kuesioner yang akan saya bagikan, serta data sekunder dari jurnal, buku, dan lain-lain. Saya olah data seperti yang tadi sudah dijelaskan di sebelumnya, lalu dianalisis, dalam membahas hasilnya bagaimana, dan merumuskan kesimpulan dan saran, lalu selesai. Dan ini adalah
pernyataan kuesioner yang akan saya bagikan nanti. Dari di dimensi green marketing ada 5 elemen yang diukur, yaitu dari green product, green price, green place, green promotion, dan strategic and internal green marketing. Yang dimensinya atau elemen yang diukurnya itu dirujuk dari kutipan-kutipan yang saya pakai dalam penelitian saya. Lalu untuk di dimensi sustainability awareness juga ada sama, ada 5 elemen yang diukur, yaitu awareness of environmental issues atau kesadaran atas masalah lingkungan, ada self awareness atau kesadaran diri dan tanggung jawab, ada pertimbangan dalam pengambilan keputusan apakah harus membeli produk yang ramah lingkungan atau tidak, ada gaya hidup yang berkelanjutan dan sikap terhadap bisnis berkelanjutan, bagaimana mereka atau masyarakat menyikapi bisnis yang berkelanjutan itu di mata mereka. Dan rujukannya juga saya ambil dari kutipan-kutipan yang saya pakai dalam penelitian saya. Oke, sekian dari saya, Bu Alina. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.